Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Inspirasi Natal dan kembali kita bersama Bang Hotma Sitompul. Bang Hotma, tadi sudah Abang ceritakan panjang lebar mengenai pengalaman Abang selama 40 tahun menjadi pengacara membela dan juga memberikan keadilan bagi semua masyarakat. Nah, kira-kira apa yang membuat Abang tetap konsisten agar tetap bisa membela masyarakat yang sedang bermasalah di hukum, Bang? Kita melakukan pekerjaan ini apa sih itu dulu kan? Untuk apa kita melakukan pekerjaan pembelaan ini? Buat saya, apa yang saya lakukan ini harus sejalan dengan manual book kita. Kalau saya Kristen ada manual book kita, Anda Muslim ada manual book kita. Beli peralatan listrik, ada manual book. Waktu dibuka, oh ini TV-nya mesti begini, oh antenanya mesti ke sana begitu. Setelah manual book kita baca, gambar suara TV keluarnya sempurna. Begitu juga kita. Waktu kita mau berjalan, baca dulu manual book kita. Saya suka bercanda, kambing nggak baca manual book hidup juga. Tapi kita kan nggak mau hidup seperti kambing ya. Setelah kita baca manual book itu apa? Semua yang kita lakukan, untuk Tuhan. Jadi kita sungguh-sungguh bekerja semua untuk Tuhan. Cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segalanya ditambahkan. Berkat, rezeki kakinya 5, kaki kita 2. Kita Uber nggak akan dapat. Kalau terbalik, kamu bekerja untuk Tuhan. Ini rezeki nomplok kita terus. Setelah itu barulah kita bisa bekerja baik-baik. Intinya adalah semua yang kamu lakukan adalah kamu lakukan untuk Tuhan. Sekarang kan memang kita tahulah di ranah hukum Indonesia ini ada yang diistilahkan pengacara hitam atau pengacara yang sebaliknya begitu. Nah ini sebenarnya tanggapan Abang kalau untuk pengacara hitam ini apakah memang mereka itu benar-benar memprioritaskan harta dibandingkan dengan keadilan untuk masyarakat atau seperti apa, Bang? Tanggapan Abang? Kalau buat saya tidak akan berani bilang kamu pengacara hitam, kami pengacara putih. Itu menghakimi. Di dalam agama dilarang menghakimi. Kita nggak tahu kok aksesnya. Tinggal kita lihat tingkah lakunya si manusia. Paling nggak yang kita lihat di mata kan, bahwa dia melakukan hal-hal dengan baik. Yang sangat menyedihkan, kalau saya tanya mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus, mau jadi pengacara, kenapa mau jadi pengacara? Bayangkan sebagian dari mereka bilang, kita mau kaya, kita mau punya cincin berlian begini. Saya kan sedih begitu. Kamu pergi ke pengadilan menegakkan keadilan, bukan cari kaya. Jangan cari kekayaan. Tapi kehidupan nyentrik pengacara yang seperti pamer mobil Ferrari atau apa gitu kan menjadi inspirasi buat anak-anak muda untuk bisa mencontoh mereka juga. Ya, itu yang menyedihkan buat kita, yang menyedihkan buat kita. Seharusnya tidak seperti itu, dan itu mesti ditanamkan kepada lawyer-lawyer muda. Jangan cari menang, carilah, menegakkanlah keadilan. Kalau enggak dengan segala cara, bisa nyogok, bisa koneksi, bisa segala macam, kan? Oke Bang, di momen Natal kali ini, tadi Abang bilang memang hukum kita masih sangat menyedihkan Bang ya. Nah, momen Natal ini apakah ada semangat Natal yang bisa kita tiru, kita praktekkan untuk bisa memberikan keadilan bagi masyarakat Bang? Kita kan dalam hubungan Natal, saya selalu bertanya, bagaimana sih supaya kita masuk ke surga? Itu kan tujuan semua orang sebetulnya. Sekarang ada bayi Kristus menebus dosa, oke lah. Tapi semangat Natal ini harusnya seperti waktu murid Tuhan Yesus itu bertanya, apa yang harus dilakukan? Atau siapa yang menjadi penghuni surga? Mereka yang memberi aku makan waktu aku lapar. Mereka memberi aku minum waktu aku haus. Memberikan aku baju pada waktu aku telanjang. Menengok aku di rumah sakit, menjenguk aku di penjara. Jadi kita lakukan semua kepada saudara kita. Saya tidak terlalu percaya dengan orang bilang, saya sayang Tuhan, saya baik sama Tuhan, saya memuji Tuhan. Terhadap tetangga yang kelaparan tidak lihat. Terhadap pembantu tidak menyekolahkan anaknya. Orang kaya makan sekali makan bisa 3 juta. Itu anak pembantu kita nggak bisa sekolah. Benar. Itu aja dulu kita lihat nih, anak-anak pembantu kita pada sekolah nggak, jadi orang nggak. Kalau kita naikkan gajinya jadi 10 juta, berantem dong, merusak tatanan. Tapi kalau kita bilang, kamu anak-anak
kita sekolahkan. Bayangkan kalau anak-anak kita, pembantu-pembantu kita jadi sarjana. Yang terpenting memperbaiki republik ini pendidikan dulu. Jangan salahkan itu kampak merah segala macam orang nakal. Nggak ada pendidikan, mereka juga nggak mau begitu. Tapi kalau saya bilang berulang kali, kalau ini orang kaya yang punya kemampuan memberi hati pada orang miskin, nggak ada orang miskin di republik ini. Artinya memang keadilan untuk semua itu di negara kita ini memang sangat atau masih jauh sekali, Bang, ya? Jauh, sebetulnya mudah. Jangan pelit. Itu berkaitan nih. Itu ya. Nggak apa-apa nih. Orang kaya sama orang pelit berkaitan tuh. Nggak semua lah. Ada juga yang punya yayasan-yayasan. Tapi dari pengalaman saya, kok orang kaya pelit amat sih gitu. Kenapa sih nggak sharing? Gitu. Oke Bang, kita beralih ke ini nih, mengenai apa namanya perayaan Natal yang sering Abang lakukan. Nah, biasanya apa nih persiapan khusus ketika menjelang Natal gitu untuk keluarga atau juga orang-orang di sekitar? Itu anak saya Bams ditanya sama wartawan, kamu ke gereja gitu, berapa lama ke gereja? 3 jam katanya. Loh kok 3 jam? Iya, papa saya itu udah kayak pendeta. Jalan 1 jam ke gereja, dia khotbah. Di gereja pendeta 1 jam khotbah, pulangnya 1 jam lagi papa khotbah. Artinya kita harus tanamkan pada anak-anak kita bahwa ada yang berkuasa. Jangan hidup sembarangan, hidup dengan rendah hati. Terus sharing kita semua. Ini anak-anak udah cari hadiah-hadiah, semua saling tukar ke hadiah lah gitu ya. Semua sharing. Dan kita selalu ngundang orang untuk datang pada malam Natal untuk berbagi kebahagiaan sama kita. Kalau Natal paling berkesan selama ini apa nih, Bang? Semua berkesan. Saya ada yang lucu loh. Apa? Di rumah saya itu ada sound system, ada 6 CD. Itu lagu Natal semua. Buat saya, setiap hari adalah hari Natal. Untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan sudah begitu baik sama kita, supaya kita juga tetap baik terhadap sesama kita. Atau adakah mungkin apa namanya kegiatan khusus untuk bisa apa namanya memberikan keadilan dikaitkan dengan hukum ini ketika lagi momen Natal bersama keluarga atau Abang sendiri sama teman-teman LBH begitu melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hukum? Oh ya, kita kalau Natal, bukan Natal aja, pada waktu Lebaran, kan di kantor kita ada yang Muslim, ada yang Nasrani. Kalau Lebaran kita berbagi semua, buka puasa bersama. Waktu Natal berbagi kado bersama-sama. Selalu mengingat mereka yang tidak mampu lah. Saya hidup kita bikin begini, kita jangan ada di comfort zone. Jangan enak-enak hidup kita, aduh udah enak. No, waktu kita enak, kita mesti tidak nyaman. Bagaimana kita supaya tidak berasa nyaman? Banyak orang susah yang mesti kita bantuin nih. Jadi kita nggak nyaman nih. Waduh, gua nggak enak nih. Kita bikinlah LBH. Kita tidak nyaman nih, karena mesti berjuang, mesti begini. Di dalam ketidaknyamanan kita, kita berasa nyaman. Aduh Tuhan, terima kasih. Saya udah bekerja untuk banyak orang. Jadi bahasanya begitu. Di waktu kita nyaman, kita merasa tidak nyaman. Kita cari lompat dari comfort zone ke faith zone yang beriman. Jadi waktu kita nolongin orang itu susah kita. Terbang ke sana ke sini berantem sama gitu. Tapi kita berasa nyaman. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan rasa nyaman. Kalau kita nyaman di comfort zone, itu bahaya. Keenakan kita nggak peduli sama orang. Sampai saya pernah dibilang begini nih, kalau saya makan, lawyer kita bilang, sudah Pak, Bapak makan yang enak aja, jangan mikirin orang yang nggak makan. Bapak pikirin bantuin dia, tapi waktu makan nikmatin aja Pak. Jadi kembali lagi. Pada waktu kamu ada di comfort zone, lompat pada faith zone. Bagaimana kamu jalankan iman kamu, menolong orang, memberikan keadilan kepada banyak orang. Bang Hotma, ini terakhir closing statement. Apa kira-kira yang ingin disampaikan kepada umat yang merayakan Natal atau juga yang lainnya begitu menjelang Natal di 2018? Saya mau ingatkan khususnya kepada yang punya kemampuan itu. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu aja. Kalau kamu bisa menjaga semua orang seperti dirimu sendiri, nanti akan luar biasa. Bahkan ada firman yang bilang begini, kalau kau bisa berbuat baik, kau tidak berbuat baik, kau berdosa. Dan upah dari dosa, maut.
Oke, ini pendeta yang nyambi sebagai pengacara atau pengacara yang menyambi pendeta? Baik, terima kasih Bang Hotma sudah hadir di Inspirasi Natal. Saya ada pesan satu. Oh, boleh. Ya, untuk semua lawyer muda ini, yang Nasrani maupun yang Muslim, pada waktu kamu belajar hukum menjadi orang pinter, kamu bacalah firman Tuhan. Oke. Mesti seimbang itu. Iya, iya. Ya, pengetahuan dunia kamu sama pengetahuan rohani kamu mesti seimbang. Oke. Nanti semuanya akan berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Bang Hotma. Ya, pemirsa, demikianlah perbincangan Inspirasi Natal kali ini. Nantikan kami besok pada jam yang sama. Terima kasih dan sampai jumpa.